Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin podcast tentang teks hikayat Kerajaan Gandalika. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rafli dan teman-teman saya. Nama saya Rizky Maulana. Nama saya Hanan Zulhilmi. Jadi tuh di sini saya pengen tahu apaan sih tuh cerita tentang teks hikayat Kerajaan Gandalika. Ceritanya kayak gimana? Teks ini bercerita tentang seorang raja yang tidak dikaruniai anak. Jadi dia gimana sih nggak dikaruniai anaknya gara-gara kenapa? Karena dosa-dosa yang dahulu yang mereka berdua lakukan. Oh, jadi itu ya. Kan habis tema tuh. Jadi penokannya siapa nama penokannya? Kalau penokan tuh ada Raja Baharudin sama Permaisuri Sailikahnya. Setiap orang kan pasti ada karakteristiknya dong. Karakteristiknya kayak gimana itu dari dua orang tuh? Kalau Raja Baharudin tuh karakteristiknya tuh dia kayak selalu sabar dan selalu mohon kepada Tuhan untuk selalu dikasih keturunan. Kalau Permaisuri Sailikah itu dia kayak mudah menyerah dan putus asa karena lama-lama dia kayak nggak dikasih keturunan terus. Jadi sikap tuh berdua kayak kebalikan dong itu. Dia berdua tuh kayak berkebalikan banget sifatnya. Jadi yang satu pantang menyerah dan satu mudah menyerah. Pasti setiap teks hikayat itu ada alurnya dong. Alur yang digunakan itu gimana? Alurnya maju dikarenakan karena menceritakan dari awal sampai akhir dirinya Kerajaan Gandalika yang dipimpin oleh Raja Baharudin. Kan udah alur nih. Sekarang saya mau nanya, itu latarnya ada di mana sih? Kalau latar itu tempat dia ada di Kerajaan Gandalika itu sendiri. Waktunya? Kalau latar waktu itu dia kayak lebih dominan di sepertiga malam lah, soalnya itu Raja Baharudin selalu mohon kepada Tuhan untuk diberikan keturunan. Sholat tahajud gitu. Jadi dia kayak sholat di sepertiga malam. Kalau suasananya pasti sedih kan? Iyalah pasti. Jadi kayak di berdua tuh sedih karena nggak dikasih keturunan. Oh jadi dia itu gara-gara banyak dosa jadi sedih lah. Iya gitulah. Kan pasti kan terus ada lagi sudut pandang kan namanya. Sudut pandang yang digunakan itu gimana? Sudut pandang yang digunakan itu orang ketiga karena menggunakan kata iya. Kan teks kayak tadi kan udah alur, penokohan, latar sama sudut pandang. Minum enjoy Dulu, Bang. Nah, dari teks tadi tuh gaya bahasanya yang digunakan itu apa sih? Kalau itu sih di teks tersebut kayak bahasanya tuh lebih ke penegasan gitu. Soalnya di teks cerita itu kata-katanya tegas, jadi seolah-olah pembaca itu dikasih penegasan atau pemahaman lah kalau pembaca lagi cerita lagi ngebaca teks tersebut. Jadi buat kasih pemahaman bagi yang pembaca gitu. Biar sabar gitulah ya. Ya itu bisa gitu. Dari teks yang tadi kan udah kalian ceritakan tuh dari unsur instruksinya. Sekarang amanatnya gimana sih dari cerita tersebut tadi? Amanat itu kita harus memiliki sikap pantang menyerah dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk agar yang kita inginkan itu bisa tercapai. Oh iya. Nggak boleh mudah menyerah gitu. Terus tadi kan udah unsur intrinsik tuh. Ya. Sekarang saya mau tahu dong apa Ekstrisik. ya ekstrinsiknya kan pasti ada nilai moral, religius, budaya, sama sosial. Yeah. Mulai dari nilai moral dulu ya. Kalau nilai moralnya itu sendiri kayak kita harus banyak-banyak bersabar kalau lagi dikasih cobaan. Jadi kayak kita tuh nggak boleh pantang menyerah juga dan selalu memohon kepada yang Maha Pencipta untuk ya dosa-dosa kita juga kayak diampunin lah, kayak kita tahu kita banyak dosa gitu, kita harus juga saling ya sabar lah pokoknya. Terus sekarang nilai budaya sih. Kalau nilai budaya itu sendiri, jadi kita kayak ingat-ingat dosa kita lagi, kayak kita ada buat salah gak sama orang atau kayak kita berbuat jahat kepada orang. Terus kita juga mohon ampun juga kepada Yang Maha Pencipta untuk selalu dikasih keberkahan lah hidup kita. Ya biar berkani gitu kayak contohnya kan tadi Raja Baharudin kan kagak dikasih anak gitu. Iya. Nah terus selanjutnya kan pasti ada nilai religius dong yang keagamaan, masuk keagamaan apa gitu. Nah sekarang nilai religius dari cerita tersebut gimana sih? Nilai agamanya tuh kita kalau mau punya hajat nih terus ibadah kepada Allah Sang Pencipta biar agar kita yang kita ingin itu bisa tercapai. Terus sekarang nilai sosial. Kalau sosial tuh kita harus sabar saat menghadapi ujian yang dari Sang Pencipta. Itu sih.
Dan itu aja yang kami tahu. Berarti ceritanya udah sampai situ doang. Udah masih belum. Jadi cuman segitu doang tuh dari teks hikayat Kerajaan Gandalika, unsur Elstrixik sama institutnya. Ya sih yang kami tahu cuma segitu. Oh ya udah, terima kasih ya. Sekian dari kesempatan saya kali ini, pembawa acara dari teks hikayat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.